Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pinuji ma debata amani Tuhatta Yesus Kristus, naung manubuhon hita padua halihon sian godang niasi ni rohana, marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus sian akka namate, asa marpakirimon na mangolu hita. Lahir kembali oleh kebangkitan Kristus. Kelahiran kembali yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah kelahiran kembali secara rohani, di mana kita mengalami perubahan. Sebab ketika seseorang memutuskan menjadi Kristen, pengikut Kristus, tentu dia memiliki perubahan yang baru. Pertama-tama adalah tindakan Roh Kudus yang menolongnya dalam menentukan satu keputusan. Kemudian dia diterima dan disambut dalam keluarga Allah yang akan menerima teladan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengikutkan kita menjadi keluarga Allah. Istilah Paulus mengatakan, kita ini dicangkokkan di dalam Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit pada hari yang ketiga serta naik ke surga untuk menyelamatkan dan membela kita, maka kita tidak akan menjadi manusia baru. Maka kita tidak akan menerima kehidupan. Maka kita akan tetap berada di dalam perbudakan dosa. Karena kasih Allah dalam Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sebagaimana manusia yang telah lahir baru, lahir dalam Yesus Kristus, dan telah memerdekakan kita menjadi manusia baru, menjadi keluarga Allah. Bagaimanakah kehidupan dari orang yang telah lahir baru menurut nas firman Tuhan hari ini? Pertama sekali hidupnya adalah hidup yang memuji Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ungkapan ini menyatakan bahwa memuji Tuhan adalah sebagai wujud dari kehidupan yang baru sebagai keluarga Allah. Manusia baru yang telah dilahirkan kembali dalam kebangkitan Kristus, maka hidupnya selalu memuji Tuhan. Dengan senantiasa memuji Tuhan dalam segala hal, maka kita akan dimampukan menghadapi suka, duka, atau bahkan pergumulan yang datang silih berganti yang sepertinya semakin lama semakin berat. Namun ketika pujian bagi Allah senantiasa keluar dari dalam hati kita yang terdalam, maka itu juga memampukan kita menghadapi segala keadaan dan semakin mendewasakan kita sebagai manusia yang telah lahir kedua kalinya, lahir kembali, dibaharui melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Kedua, hidup yang senantiasa dalam pengharapan. Mungkin sekeliling kita dapat menggoda hati kita menjadi pesimis dan tidak ada harapan.
Tetapi sebagai manusia yang telah lahir baru, maka kita harus hidup dalam pengharapan. Sekuat apapun dunia ini menekan kita, maka pengharapan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tekanan dunia ini. Sehebat apapun sekeliling kita menjatuhkan kita, maka pengharapan yang terpelihara dalam hidup kita akan senantiasa membangkitkan kita dari keterpurukan hidup ini. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita syukuri kemerdekaan Indonesia yang ke-77 yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Tetapi terlebih kita bersyukur hidup yang telah dibaharui Yesus Kristus, yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita isi hidup kita dengan senantiasa memuji Tuhan dan berpengharapan kepadanya, sumber pengharapan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau melahirkan kami kembali menjadi manusia baru yang senantiasa memuji dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Kami juga bersyukur untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini yang ke-77. Biarlah kami senantiasa mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Terlebih senantiasa pujian kami selalu kami haturkan kepada Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup yang selalu berpengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.